Enggak, kau bilang gini kan, Tias, Nih, dengar. kau kan seneng jadi bahan bakar api neraka. Saya nggak mau kalau keinginan kau menjadi areng ya, jadi bahan bakar neraka, saya nggak bisa paksa. Nggak boleh main paksa, Bang. Oh gitu. Iya, Ya kami kalau hanya memurtadkan yang mau murtad, yang nggak mau murtad kok dipaksa. Buat anak kok iya, coba-coba. iya. Gimana, Bang? Iya, kau kalau cerita neraka, ya kan, Matius 7 itu yang menganggap Yesus Tuhan itu dimasukkan ke dalam api neraka, cuman itu diinyahkan. Yang tidak taat, kau bacanya pun nggak beres, buta huruf kau. Lah, kau kira kau selamat di surga, nggak kau baca Inilah kau kan Mariam main 71. Kau nggak baca Mariam 71, makanya kau nggak ngerti. Baca kau jeda-jeda. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu nggak setiap orang yang cuma ngomong Tuhan gitu loh. Oh, bacanya nggak beres, makanya kau baca itu Mariam 71. Mengki kau ya, iyalah daripada kau main tafsir sembarangan gila. Udah, kau kan main tafsir gelap. Nah, wajar kan kau bahasa Indonesia. Turun dulu kau masuk ke RPA, biar kau buka dulu ayatnya nih. Nih, wajar kau cara baca. Nih, kau kira bukan setiap orang yang ngaku murid yang mengaku gurunya, yang naik kelas, tapi yang ngerjain tugas tuh. Ini bukan setiap orang yang datang ke rumah sakit yang diimpus, paham? Pernah nggak kau mendengarkan istilah itu? Bukan setiap orang yang masuk rumah sakit yang diimpus. Kenapa? Karena ada yang ngejenguk di rumah sakit. Kau kira orang sakit semua yang di rumah sakit? Udah kau baca. Memang harus diajarin baca kau. Memang buta huruf kau. Umi, turunkan dulu kau ya kak ya, biar nih kayaknya kau baca nih bagus-bagus. Tuh, ayat 21. Bukan setiap, jadi nggak semua orang yang manggil Tuhan Yesus itu yang masuk surga. Tetapi yang mana yang masuk? Yang melakukan kehendak Bapa. Kalau cuma manggil Tuhan Yesus, itu nggak masuk surga, tapi harus juga melakukannya. Tuh, nggak ngerti. Lu botol kayak gitu aja harus diajak. Saya kasih contoh ya, anak TK, anak PAUD ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku guru-guru yang ku naikkan kelas, tapi yang ngerjain tugas. Baru naik kelas. Jadi kau manggil aku, Bu Guru. Nggak naik kelas kau sayang, kau kerjain tugas kau. Paham sampai situ? Emang boneng-boneng kali kau, botol kali. Makanya kau baca Alkitab tuh pandai sikit, otak kau nggak nyampe. Itu loh. Dia harus yang melakukan. Ya, kalau nggak melakukan cuman manggil-manggil aja, berseru doang, nggak masuk surga saya. Bukan yang berseru toh nih ya, tapi yang melakukan. Tuh, paham kau? Bapak itu siapa lah? Kenapa? Awas kau lagi di... Udah, blok. Tanya kau lakukan. Udah. Kau salah Menki. Kau Menki Paham menturunkan. belum? Ya itu kau baca ya, terus siapa yang bernubuatkan demi namaku? Siapa coba yang Gue tanya sama lu. Dan pada Lu saat itu gue tanya balik. Lu kalau cuman ya Allah, tapi lu gak sholat, lu masuk surga nggak? Gue tanya. Lu cuman Allah, terus lu masuk surga nggak kalau nggak sholat? Sabar gini, santai. Ya udah, paham kan? Nih gue jelasin lagi yang ayat selanjutnya. Gak apa-apa, gue ajarin lu pelan-pelan anak PAUD. Ya, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal engkau, sekalipun kamu bermujizat tetapi kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Ya, itu adalah tentang ini nih, biar kamu tahu konteksnya. Nih, emang itu kepada Oten. Nih, itu karena ada waspadalah terhadap nabi-nabi palsu
yang datang kepadamu dengan menyamar. Nih gue kasih tahu, menyamar sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Ini tentang apa? Pengajar sesat. Lu kudu ngerti konsep. Jadi memang ada orang Kristen. Dia itu bermujizat, ya, bernubuat, ada memang, tapi dia tidak melakukan kehendak Bapa. Dia tidak melakukan hal yang benar di mata Tuhan Yesus. Mereka itu semua akan dienyahkan oleh Tuhan Yesus. Paham gue sampai sini? Cara baca aja, aku nggak perlu ngejelasin berkali-kali lagi ya. Emang kalau otak kau nggak nyampe ya susah. Paham ya? Jadi bukan setiap orang yang manggil guru-guru yang naik kelas, tapi yang melakukan tugas, sayang. Paham ya? Itu tentang pengajar sesat. Jadi banyak orang di dalam kekristenan sendiri tuh mengajarkan hal yang sesat. Ngajarkan itu. Mengajarkan oneness Pentakostal. Nah itu juga mereka itu banyak mujizatnya. Tapi apa yang diajarkan? Tentang hal-hal yang bersifat duniawi. Ada yang namanya Marsion. Ada yang namanya Sabelianisme. Itu banyak. Kakak jangan ngajarkan batu berenang, Kak. Iya juga. Jadi susah memang. Batu memang gak kita ajarin berenang juga dia akan tetap ya tenggelam. Itu salah. Kenapa? Roh Kudus itu rohnya atau nafasnya Allah. Ayub 3:3 ayat 4. Kenapa? Yesus itu siapa? Firman. Perkataannya Allah. Satu Allah kami. Andi Muhammad Zulkifli. Itu. Bapak itu siapa? Allah kami. 1 Korintus 8 ayat 6. Roh Kudus itu apa? Nafasnya. Ayub 3:3 ayat 4. Firman itu siapa? Firman itu perkataannya Allah. Yohanes 1 ayat 18. Itu dalil. Kenapa? Jadi Allah kami itu punya firman, punya roh, atau punya nafas. Memangnya Allah yang kayak gini? Allah kami itu bukan kayak gini, nggak punya nafas. Allah kami itu bisa berfirman. Mau apa? Kenapa rupanya? Kaget kau, Allah kami itu hidup. Allah kami itu bukan Allah mati. Allah kami itu bukan Allah yang ditenteng-tenteng gitu loh. Iya nggak sih? Apa lagi mau lu tanya? Ayat Alkitabnya apa tadi? Nah, Roh Kudus itu adalah nafas Allah. Ayub 3:3 ayat 4. Cross check. Yesus itu adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 18. Cross check. Satu Allah yaitu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Cross check. Semua itu. Bukan saya yang ngajarin. Yesus yang ngajarin. Kau bayangin. Ayub. Kitab nabi-nabi. Nggak punya kitab Ayub ya? Cross check dong. Allah kami itu Bapa ya. Allah yang di dalam kitab kami itu merujuk kepada Bapa. Bapa itu bilangan. Apa lagi? Allah kami ini Allah hidup. Mohon maaf, Allah kami ini punya roh, makanya dia ngasih roh. Nah, makanya dia kasih hidup manusia sama ciptaannya. Lu aja kagak jelas. Itu loh. Makanya Allah kami ini berfirman kan, akulah aku. Karena Allah kami ini punya firman. Loh, sih nggak mungkin. Allah kami itu nggak mungkin kayak gini. Permisi, tok tok tok. Hai, pagan di Indonesia, katakanlah ini Allah. Nggak perlu dibilang gitu. Dia ngomong sendiri. Dengar ya, sendal swallow. Allah kami itu ngomong sendiri, memperkenalkan dirinya.
Mati galilnya sendal swallow. Hah? Ingat itu. Udah. Nanti gue mandinya di sauna. Ntar gue dimandiin. Emang gue kebuah dimandiin aja. Nggak bahas aja tentang Firman. Dari tadi gue ngebahas Firman itu Tritunggal. Dari tadi gue ngebahasnya apa? Tritunggal. Dari tadi gue ngebahasnya Tritunggal. Banyak kali jerawat Umi ya ini dia. Kenapa? Nggak suka kan? Yang penting bibir gue seksi mau. Apa sih? Uni Riva sahabat kakak ini kan? Oh, lama-lama kok kayak leak. Kamu botak, kamu memang botak. Batu juga tunggal. Apa yang kagak tunggal? Sugiarto, muka jelek dong. Udah gue jelek-jelekin dari tadi. Slow dong. Spill speaker kak, kagak. Mau mengandalkan HP doang. Anjir, spill speaker. Gak punya speaker gue. Pasti ini kita naikkan dulu ya. Halo, Nonim. Halo. Ya, halo lo juga. Ada yang mau Dicariin tanya bang? sama Uni Riva. Kenapa bang? Kakak dicariin Uni Riva. Mau ngapain? Enggak, Sebenarnya saya bercanda. punya utang sama dia. Tadi aku dari jam sebelah kak ngomong baik-baik ngejelasin masa dikit kak. Enggak, saya tanya dia nyariin gue mau ngapain? Emang gue punya utang sama dia? Mau masuk Kristen. Kalau nggak ada pertanyaan ya udah ya kan kita naikkan yang lain aja. Gue nggak punya utang terhadap siapapun ya, tapi orang punya banyak utang sama gue. Lu kenapa gue kagak pernah nyariin ya? Ini banyak yang utang sama gue tapi kagak ada yang datang sama gue ngebayar utangnya. Apa-apaan ini? Terima aja kak, dia mau masuk Kristen nggak? Jangan nanti nggak ada bidadari. Astaga, Lokjo, kok bisa kok bikin muka aku pas lagi tegaknya, ya Allah ya Tuhan. Kok gitu? Siapa tuh debt collector? Aduh, kita dengan dulu ya. Jangan lupa tap dong ya. Biar kalian nggak kangennya 1 minggu ntar kalau gue kena beda. Oh bang, Islam Kristen bang. Jangan pansus dong belum tahu. Jangan buka kamera bang. Yang di bawah nih suka ini bang, suka sawan di bawah bang. Jangan. Bang, ada yang mau ditanya bang Arif? Kenapa nggak boleh open cam? Ini yang di bawah ini bang, dia suka sawan. Ya Allah ya Tuhan. Ya si Borpa, si Batara dia suka gitu bang. Jangan bang, dia udah cukup aja nengok aku bang. Jangan. Selamatkan kau ya Batara, Borpas, Arta, Kak Scorpio. Ini orang-orang yang gampang epilepsi soalnya. Mereka tuh kalau nengok-nengok kayak gitu suka epilepsi. Mau pansos katanya dia tuh. Ini orang kepedean. Iya dong, masa nggak pede? Kalau nggak pede ntar gue kayak babi, nunduk mulu. Masa hidup nggak pede? Apalagi udah punya Tuhan Yesus. Pede dong, Seng. Ya, orang Kristen tuh di mana-mana pede, bang. Masa kagak pede? Tuhannya aja gila. Sakti Mandraguna, gokil. Lindes sekali, lindes aja. Aku tuh muka cantik. Saya pun tak tahu lah. Kalau ada orang Kristen gak pede dengan kekristenannya, ya suruh pulang. Bang, lu tanya 700 orang di sini, Okten itu semuanya pede, bang. Coba aja tanya lu si Borpas. Tanya aja. Si Miu Miu, Antonius, tanya. Nggak ada yang nggak pede. Ya pede dong. Yang nggak pede itu ya, yang suka nunduk nih. Maaf ya bebong ya, walau daging lu enak ya. Lu selalu nunduk, kenapa lu nunduk? Lu kagak pede.
Pede dong. Tuh, orang Kristen Cindy pede. Rumah online pede. Apa lagi? Si Smooth pede, si 8 pede, Kak Lid nah pede, si Wahyu PA. Ternyata di antara Kristen 700 di sini ada yang PA. Ini. Aduh bang, gua tahu lu RT 6, bang, gua tahu lu pagan. Ya jangan ngaku PA dong. PA. Lu tau nggak PA? Botol. Cuman si Wahyu doang yang PA, yang Oten tuh si Sri Mulyani tuh pede. Tuh. Makanya lu jangan gagal jadi manusia. Kalau lu nggak gagal jadi manusia, pede dong. Ya, jadi jangan si Borpas. Apa sih lu Borpas? Ini yang gagal ganteng ini kirim permintaan. Aku jelek kayak gini aja pede, aku di atas rata-rata kak. Kan? Maafkan aku Tuhan, ngapain? Orang mau pede-pedean. Di dalam 10 perintah Tuhan yang dikatakan jangan pede, nggak ada dilarang pede. Nggak ada ya, jangan berbohong gitu, jangan bersaksi dusta, nggak ada disuruh jangan pede. Kan nanya Yeremia 23, 26 apa maksud ayat itu kak? Naik kau gagal, biar ku gagalkan kau. Thank you Bang Mister R ya, MR ya. Yang nggak pede itu pakai masker ku. Yang nggak pede itu yang mukanya di blur. Jangan mandi woi. Saya wajib mandi 1 hari 1 kali. Jadi kalau belum berakhir dalam 24 jam, saya nggak akan mandi. Aduh Tuhan, jangan nyuruh mandi woi ya. Ketidakmandian saya aja bikin orang-orang insecure. Paulus rasul palsu, buktiin dong. Palsunya di mana? Buktiin. Ya. Yang bilang rasul Paulus itu rasul palsu, buktiin. Ya, kalau lu nggak bisa ngebuktiin apa-apa, jangan gitu. Lagi. Ayo Om Majo, Shalom Om Majo. Silakan, Bang, toko tas dan koper. Bang, berapa Bang koper Bang? Oh, nggak jual, khusus orang Islam. Oh, nggak jual khusus orang Islam. Mana ada yang beli Bang, orang Islam kan jarang bepergian. Iya, nggak laku uang oten sama saya. Udah, lu jualan kok khusus Islam. Lu pegang omongan lu ya, awas kalau terbukti ya, Tuhan tahu ya, awas kalau terbukti ada yang ngebeli tas lu itu oten ya. Ada orang jual tas, enggak jual. Awas ya, lu harus pastiin, lu tanya ya. Ketika lu jual, lu tanya, Bang Islam atau Kristen Bang? Kalau Islam boleh, kalau nggak Islam jangan gitu ya. Awas. Nggak sopan lu jualan dan gitu dong. Tas lu udah tas KW lagi banyak. Tasnya aja jelek-jelek. Gaya lu selangit. Lu kalau gaya-gayaan gak usah di sini dah. Padahal dia ambil tasnya dari Cina. Lu dapet tas itu dari mana? Dari agama apa? Coba lu tanya. Siapa yang bikin? Oten apa enggak? Akhirnya yang bikin bukan Islam lagi. Aduh. Ngeri. Ini kemarin si Arta ya. Kak, aku besok pakai kerudungnya yang kayak gimana, Kak? Aku bilang yang kayak dijual-jual itu kan kerudung kagak nyebutin nama agama. Udah Kak, sakit perut. Aduh. Tasnya beragama, ya Allah. Hai Kak Yasmita, sehat-sehat juga untuk kakak ya. HP aja Oten yang bikin dipakai juga. Nah itu Bang Jeremy. Emang agak-agak mereng otaknya. Sengkok. Silsilah Rasul Paulus nggak ada di mana Bang? Nggak ada di Alkitab. Ya, silsilah Muhammad ada nggak di kitabmu di Quran? Bang, silsilah Nabi mu ada nggak di kitabmu? Dibaca. Ya kalau nggak ada ya udah, nggak penting. Udah sih simple. Ngomong sama gue tuh simple aja, santai-santai aja gitu loh. Ada, sebutin Bang. Bang Lanam, naik ke atas. Sebutin, di mana dalilnya?
Ada nggak di bacaan lu? Ada nggak di kitab lu? Ada nggak? Jangan jadi pembohong, Bang. Oten mah nggak diajarin bohong, Bang. Walaupun dalam kondisi ya, kecuali dalam kondisi terpaksa nggak bisa, nggak ada kecuali. Nggak bohong mah nggak ada kecualiannya di dalam Kristen. Ada di halaman terakhir. Mana? Tunjukin lagi di halaman terakhir kalau ada. Aduh. Kitab gua ada di apartemen lagi. Belum gua ambil. Quran gua. Kan naikin nggak ada yang ngirim permintaan, nggak ada yang naik. Serius. Suara kewer nggak ada yang ngirim permintaan ke atas. Terus gua mau naikin siapa? Si kopi pai emang. Si kopi pai juga pakai muka gue, Tuhan. Memang kalian ada. Kalau ganti nama, enggak. Gue nggak ganti nama. Ini nama gue. Nama gue dari dulu masih sama gitu. Kak, tanya tentang dosa asal dong, Kak. Kagak. Boleh kirim permintaan aja. Ya, tapi namanya bukan dosa asal sih. Aku kurang ajar kok ya lo, Jo ya. Teng. Apa? Kau udah bayar royalti sama aku pakai muka aku. Ini memang gak ada alat kameranya. Tadi si Bram. Tolong Kak ya, waktunya. Ya. Bang, kau sengaja menunjukkan lubang hidungku ya? Banyak aku kirim gift ya, awas ya. Aku kena penalti kok nanti. Halo, Ronald VS. Halo Magata. Salam Pak. Ada yang mau ditanya Pak? Pak Ronald. Silakan. Kita Ya. ada sedikit penasaran juga nih. Apa Pak? Ada penasaran juga. Penasaran Iya, tentang apa Pak? Kenapa Allah turun kenapa? Apa sebabnya Allah turun terus membentuk Apa? membuat jasad sendiri? Gimana? Ketawa Kak. Kenapa Allah turun? Terus? Kenapa Allah turun membuat jasadnya sendiri? Membuat jasadnya sendiri di mana ceritanya? Kenapa Allah turun membuat jasad? Apa sebabnya Allah menampakkan diri dengan membentuk Ibrani 2 ayat jasadnya? 14 Pak. Ibrani 2 ayat 14. Saya bacain ya. Oh, itu ya, Ibrani. Ya, Nah, Ibrani. tolong bacakan Bapak orang dulu. Kristen apa orang Islam Pak? Kristen. Coba buka Ibrani 2 ayat 14. Aduh, aku jauh. Saya baca ya Pak ya. Kenapa Yesus itu? Ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging. Ia juga Yesus ya, menjadi sama dengan mereka dan turut mendapatkan bagian dalam keadaan mereka. Supaya, ini pertanyaanmu, kenapa? Supaya melalui kematiannya, dia bisa memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ya, jadi dia Pak, bagaimana cara dia memusnahkan iblis ya? Bagaimana cara dia mengalahkan iblis ya? Dia mengalahkannya dalam daging. Gitu. Dia mengalahkannya dalam daging melalui kematiannya. Dia itu menginjak-injak kematian itu sendiri. Dengan jalan demikian, kita baca ayat 18-nya ya. Karena ia sendiri telah mendamaikan dosa umat manusia. Karena ia sendiri telah menderita karena dicobai. Dan ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi jadi kenapa dia harus datang dalam daging? Supaya dia bisa mengalahkan dosa dalam daging, mengalahkan iblis dalam daging, dan mengalahkan kematian dalam daging. Itu tujuan Yesus. Kenapa dia harus menjadi seperti manusia? Ada lagi yang mau ditanya Pak Ronald? Udah enggak, merinding kepalaku, udahlah. Ya, Tuhan memberkati. Mudah-mudahan paham ya. Makanya kenapa Yesus itu dicobai iblis ya? Di kayu salib juga dia dicobai kan sama iblis. Kalau kau memang anak Allah, kau turunlah dari kayu salib itu. Itu kan permintaan setan. Yesus itu tidak mengikuti permintaan setan. Bapa menyuruh dia untuk taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Ya. Tapi iblis menginginkan dia turun dari kayu salib. Yesus nggak mau. Di situ, ketika Yesus tetap bertahan di kayu salib, di situ iblis dikalahkan.
Ketika iblis memerintahkan Yesus ya, selesai dibaptis, Yesus dibawa ke padang gurun. Di situ iblis minta dia untuk mengubah batu jadi roti. Di situ Yesus tidak menuruti iblis. Ketika Yesus tetap bertahan, tidak mendengarkan kata iblis, di situ iblis dikalahkan. Itu, ya, iblis dikalahkan. Lalu dikatakan, tadi yang itu tadi ya, yang di waktu Yesus disalib dicobai itu kan dia dicobai kan, dia tidak berbuat dosa kan. Iblis dikalahkan, dosa dikalahkan. Ketika Yesus mati, di situ iblis dikalahkan juga, kematian itu dikalahkan juga. Kenapa? Buktinya Yesus bangkit. Dia menginjak-injak kematian itu, makanya dia bangkit. Nah, kenapa Yesus itu harus dilahirkan? Kenapa Yesus itu harus mengenakan sepenuhnya keadaan manusia seperti yang tertulis di dalam Ibrani 2 ayat 14, supaya dia bisa mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Ketiganya ini, iblis dan dosa dan maut ini, inilah yang membuat manusia itu jauh dari Allah, tidak taat kepada Allah. Menyadari nggak? Karena upaya iblislah kita berbuat dosa, dan karena kita berbuat dosa, kita menjadi dapat mati. Ketiganya ini yang menjauhkan manusia atau yang menceraikan manusia dari Allah. Dan inilah yang dimusnahkan oleh Yesus dalam daging, sehingga ciptaan baru Yesus yang dapat sanggup mengalahkan ketiganya ini. Makanya Yesus berkata apa? Sekalipun kamu mati, kamu akan tetap hidup. Kita yang sudah berdosa, kita dimampukan untuk hidup kudus. Kita dikembalikan kepada kodrat kita yang semula. Ingat ya, kodrat kita yang semula itu apa sih? Tidak mati, tidak berdosa, dan tidak dipengaruhi iblis, tidak bertuhankan iblis. Ini. Coba, Adam waktu pertama kali diciptakan, apakah dia bertuhankan iblis? Enggak. Dia enggak nurutin iblis. Ketika Adam pertama kali diciptakan, apakah Adam disuruh untuk mati? Enggak. Apakah ketika pertama kali diciptakan Adam itu disuruh berdosa? Enggak. Memang sejak semula Allah menciptakan Adam itu tidak untuk berdosa, tidak untuk menuruti iblis, dan tidak untuk mati. Lalu kenapa bisa seperti itu? Karena ketidaktaatan. Makanya kenapa Yesus itu datang dalam rupa manusia, kelemahan kita. Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri, ya, sorry. 17. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa. Mendamaikan dosa umat. Karena ia sendiri telah menderita ketika dicobai, ia dapat menolong orang yang dicobai. Makanya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu dimampukan untuk tidak berbuat dosa, dimampukan untuk tidak taat kepada iblis. Kita nggak boleh taat kepada iblis. Dan kita dimampukan untuk hidup kekal. Makanya kalian itu butuh Yesus. Makanya sebenarnya dunia ini butuh Yesus. Nah, sekeren itu Tuhan gue masih nggak pede jadi Kristen. Aduh. Makanya gue kenapa pede banget jadi orang Kristen? Ya karena itu dimampukan. Contoh ya, kenapa kita dikatakan dimampukan oleh Tuhan dalam pencobaan? Manusia itu rata-rata sombong dan gak mau minta maaf kalau salah. Oleh Yesus, kita itu dimampukan untuk memaafkan orang. Setuju nggak? Setuju nggak? Justru kalau udah jadi orang Kristen mengampuni kan? Itu, mengaku dosa kan? Kalau salah minta maaf. Itu sifat orang Kristen. Coba lihat, iblis pernah nggak waktu dia dosa bikin salah minta maaf sama Tuhan? Cuman iblis yang buat dosa nggak minta maaf sama Tuhan. Itu. Makanya kata gua, kita itu orang Kristen harus tahu kenapa sih Tuhan kita itu menjadi manusia. Ini alasannya, ini ayatnya. Jadi 600 orang di sini. Oten kalau ditanya, kenapa Tuhan mau jadi manusia ini? Kasih Ibrani 2. Ibrani 2 dari ayat 14 sampai 18. Itu jawaban komplit. Ya, dia menjadi imam, menjadi pendamai antara kita dengan Allah. Dia harus menjadi manusia supaya dia bisa mendamaikan Allah dengan kita. Kalau tidak Allah itu sendiri yang mendamaikan kita, gimana kita mau berdamai dengan Allah? Kita harus dimampukan oleh Tuhan Yesus mengampuni, untuk tidak taat kepada iblis. Gitu. Yang ini bilang akal-akalan ya, mohon maaf ya. Ya, iblis nggak mau ngaku dan ini. Ya, yang bilang iman saya ini iman abal-abal, karangan, ini ayat Alkitab. Hargai dong, ini iman saya. Saya juga nggak mendebatkan kok iman kau mau kayak apa. Tritunggal itu ibarat ayah, ibu, dan anak kah? Enggak. Tritunggal itu ibarat saya. Badan saya, nafas saya, dan suara saya. Suara saya berbeda dengan nafas saya berbeda dengan badan saya, tapi satu hakikat, yaitu manusia. Demikian Tritunggal. Tritunggal itu hanya satu.
Seperti apa? Contohnya yaitu ibarat apa? Ibarat nafas, suara, dan badan. Shalom Bang Remon. Itu bukan bapak ibu anak, enggak, salah. Gitu. Paham ya, sebenarnya Tritunggal tuh simple banget, simple dan past tense. Dan juga past continued tense. Di mana-mana itu Tritunggal, Kak, betul Kak Piu. Di mana-mana itu Tritunggal. Selamat malam, Bang Javerius. Ya kalian nanya aja kalau mau ini. Tapi bisa berak ya? Iya dong, kalau Allah nggak berak namanya sembelit. Bisa dong, dalam kemanusiaannya Yesus, yang berak itu kemanusiaannya. Keilahiannya itu tidak berak. Gitu. Boleh nggak percaya Bapak aja? Kalau kamu percaya kepada Bapa saja, ya kamu udah pasti otomatis percaya kepada firman-Nya, perkataannya, dan rohnya. Kayak kamu itu, boleh nggak saya percaya badan kau aja? Ya udah tunggu aku mati nanti. Kau kenalan sama aku gimana kalau aku mati badan kau? Rohnya. Kayak kamu itu, boleh nggak saya percaya badan kau aja? Ya udah tunggu aku mati nanti. Kau kenalan sama aku gimana kalau aku mati badan kau? Bisa. Gak bisa lu percaya sama badan gua doang. Gimana caranya lu percaya sama badan gua? Sementara gua nggak bisa ngomong, nggak bisa nafas. Nggak bisa. Kalau kamu percaya Bapak, kamu sudah otomatis romantis, anjir. Otomatis romantis. Otomatis kamu itu mempercayai perkataannya dan nafasnya. Kalau saya berbicara, kamu percaya kepada saya. Kamu percaya kepada nafas saya dan suara saya juga badan saya. Nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan nanti saya jadi mayat. Paham? Kalau kamu bilang, boleh nggak percaya sama suaraku aja? Ya berarti saya ini nggak punya badan. Saya ini jiwa gentayangan. Apa Bang malaikat kecil? Kak Agatha narasinya bagus banget. Enggak, yang bagus itu Tuhan Yesus. Yang keren itu Tuhan Yesus. Saya mah hanyalah debu tanah, orang hina, orang berdosa. Apa Batara? Ah, bohong, nggak apa-apa. Kalau kamu anggap ini bohong, ya nggak masalah. Ini kan iman saya. Saya nggak paksa kamu. Baru kali ini memahami Tritunggal sesimpel ini. Terima kasih Om Ajo. Agama yang dibawa penjajah Belanda udah diusir Belanda. Sisa Londonya yang bertahan ajarkan. Gak apa-apa mau sisa Londonya juga Bang. Yang penting kami ini damai Bang, gak rusuh Bang, gak suka demo. Kalau kamu bilang sisa Londonya aja ya kepada kami gitu ya. Yang penting kami ini kalau adalah orang RT 6 mau ibadah, kami gak bubar-bubarin Bang. Ya gak apa-apa Bang, mau kamu hina-hina kayak gimana pun, yang penting kalau kalian mau membangun rumah ibadah, kami gak ini. Kami gak panas Bang, gak kecil. Iya kan. Ya, ngelek Kak. Oh ya, kita nggak panas Kak, karena mereka bilang Abraham bangun Ka'bah. Mereka nggak masalah, itu kan Abraham yang mana? Iya udah santai, nggak apa-apa lu mau ngina-ngina gitu kayak gimana juga santai. Yang penting kami tuh nggak pernah geruduk-geruduk ya kan. Yang penting kami tuh nggak pernah rusuh-rusuh ya kan. Kalau mau puasa nggak berisik banget. Kami udah bersyukur dengan nggak ada. Ah tuh Bang 8 gitu aja. Nah itu Bang Siranto itu kalau aku jadi oten nggak mau aku Bang. Ada nih Ranto Siburian ini Bang, jangan gitu dong Bang. Aku kalau jadi oten aku nggak mau Bang. Nih, janganlah Bang, aku kalau jadi oten pun nggak. Unitarian itu menyimpang nggak? Unitarian itu bukan Kristen, karena mereka mengaku Yesus itu ciptaan, bukan. Unitarian itu saya katakan sekali lagi dia bukan Kristen. Ya. Nah itu Bang Ergo bener itu. Kan nanya, jika memang Roh Kudus berdoa untuk kita, mengapa harus berdoa kepada orang-orang kudus lagi? Kamu berdoa dibantu Roh Kudus. Itu yang di dalam Roma 8 yang kamu baca itu. Roh Kudus itu mendoakan kita. Caranya apa? Membantu kamu untuk kamu tahu cara berdoa. Gitu loh. Makanya coba kalian lihat. Yang doa yang diajarkan Tuhan Yesus itu doang kan, doa Bapa kami kan.
Terus bagaimana kalau kau makan? Doanya kayak gimana? Kau dibantu sama Roh Kudus. Makanya kau berdoa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Ya, itu sebenarnya Roh Kudus yang sedang mendoakan kamu gitu loh. Ih, cuman. Jadi selama ini kita berdoa kayak gimana? Apa tuh? Oh, nge-lag ya? Seriusan nge-lag? Yang serius? Ya? Nge-lag gak sih? Serius woi? Nge-lag. Ya. Selamat malam. Setiap Agatha kalau buka diskusi apa selalu diawali dan diakhiri dengan doa. Ya kau sebagai penonton kau tengok aja lah. Yang penting dalam kondisi gua itu nggak kena ban. Ya, kalau gua kena ban dan gua nggak punya akun lagi, gimana caranya gua mengakhiri dan lu nggak bisa lihat aja. Makanya lu begitu gua live lu standby dong. Nah, biar lu lihat. Gua itu ini udah nggak usah ditanya dong Bang Ranto. Iya, gue minta maaf ya Tritunggal memberkati kita. Yang penting jangan sampai kena ban udah selesai. Kalau gue kena ban gimana? Kayak kemarin ya, gue asli lenyap hilang karena kagak ada. Kalau misalnya gue bisa live lagi ya pasti gue ini gitu. Aduh, pastilah Bang. Semua dalam hal apapun kita itu harus memulainya itu dengan nama Tuhan Yesus, dengan nama Allah Tritunggal. Gitu. Jangan hilang, makanya lu tap-tap sama ngasih gift lah sama. Saya selalu ikuti banyak kocapnya ya. Makasih Bang Imade. Kalau waktu tidur, bepergian melindungi kita Roh Kudus atau malaikat keduanya. Ya, karena kodam kita itu adalah Roh Kudus. Kodam kita itu adalah para malaikat. Pasti. Keduanya. Bisakah baptis online anjir? Nggak ada Bang baptis kok online. Nggak ada di Alkitab juga nggak ada. Baptislah mereka secara online, nggak ada. Gagal lah pertanyaannya. Aduh, kocak gaming sama orang-orang ini lah. Tuh Kak Tasya itu katanya kayaknya dia mau baptis online. Ya. Aneh-aneh emang orang ini. Bang Malaikat kecil ini akun barumu? Ya, Bang Malaikat. Sudah nanya-nanya sama Romo. Siap Om Ajo. Tanya aja lah. Emangnya syahadat apa tuh? Ada. Apa kabar Kak? Baik Kak Laura. Kak, kalau ngusir setan online bisa Kak? Bisa, tutup koma. Ada satu cara ya, ngusir setan secara online. Lu setel aja lagu-lagu pujian. Coba lu setel ya lagu-lagu pujian, apalagi bahasa Arab. Pening orang itu. Mau nyobain ngusir setan nih. Gue setel lagu pujian. Gue yakin mereka auto kabur dari sini semua gitu. Kak, aku mau rukiah online. Gimana cara rukiah online? Nggak bisa, woi. Si Bombo membaptis secara online, mana ada gitu. Ngarang-ngarang. Nah, di channel Sunan Nabi banyak, biarin, gak apa-apa. Biarin aja. Kita nggak usah ngurusin mereka. Ya. Si 8 ini. Kak, nyanyi rohani dong, hilang nanti orang itu semua dari sini. Lihat videonya males. Aku tuh nggak biasa lihat video. Aku tuh buka YouTube cuma lihat video Romo sama muka gua. Gua kayaknya orang yang terlalu narsistik atau kayak gimana. Tapi gua nggak pernah buka YouTube itu selain YouTube-nya Romo gitu dan ngeliat-ngeliat muka gua juga. Gua bingung kenapa muka gua semua di situ. Asal gua cari ya kata kuncinya Agatha, munculnya muka gua. Lagu bersamamu Bapangan. Kak, kan manusia Yesus 33 tahun lebih rendah daripada Yesus 33 tahun lebih rendah dari malaikat. Maksudnya gimana nih Bang? Lebih rendah daripada malaikat berarti manusia memang lebih rendah dari apa Bang maksud Henok ini Bang Henok? Gak ngerti aku. Apaan? Gue gak ngerti nih. Putar lagu bersama Bapak, nggak ada lagunya itu. Oke lah ya teman-teman ya, ini nggak ada yang mau naik, nggak ada juga yang mau nanya. Gue mau nge-gym dulu lah ya. Gue masak dulu lah ya, gue udah lapar.